قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan kaum muslimin, kali ini kita kembali membahas sosok Pak Idrus Romli, orang yang memiliki gelar sebagai singa aswaja, singa ompong tapi ya. Dan kami yakin kaum muslimin, kalau sampai Pak Idrus Romli nonton video ini, ya, mukanya bisa merah merona dan bisa menangis karena malu. Malu semalu-malunya. Karena apa? Karena fitnah-fitnah yang begitu kejam yang dia lemparkan terhadap dakwah salaf, orang-orang yang dia tuduh sebagai salafi wahabi, itu semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Coba kita simak video yang satu ini. Kalau bermakmum kepada imam wahabi hukumnya sah tapi makruh, dan masih lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri lebih baik. Kalau ada pilihan, di sini Masjid Babus Salam, lalu di dekat-dekat sini ada Masjid Wahabi, maka ke sini. Kaum muslimin, katanya sholat di belakang imam wahabi itu sah, tapi hukumnya makruh. Makruh itu kan artinya tidak disukai kaum muslimin. Ya, tidak disukai, dibenci. Dan katanya masih lebih baik sholat sendiri daripada makmum sama orang wahabi. Tapi ya jelas lah, yang memakruhkan itu ya cuma Pak Idrus Romli, bukan Allah dan Rasulnya. Itu Pak Idrus Romli mengeluarkan hukum sendiri. Kok bisa-bisanya menghukumi seperti itu? Itu atas dasar apa coba? Ya. Dan bagaimana kalau mereka ibadah umroh, ya, ketika mereka umroh, ketika haji, kan di Mekah, di Madinah, imamnya orang-orang yang disebut Wahabi. Apakah lebih baik sholat sendiri? Ya entah di mana lah dia sholatnya sendiri tuh, apa di pinggir jalan, apa di hotel ya, daripada sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Coba, padahal keutamaan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan di masjid lain. Kecuali Masjidil Haram tadi. Kalau Masjidil Haram itu nggak ada bandingannya ya. Jadi kalau lebih memilih sholat sendiri, apakah di pinggir jalan, apakah di hotel, apakah di restoran, daripada sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya, itu berarti orang yang jahil sejahil-jahilnya, ya. Dan kepalangan saja, nggak usah ke Mekah, nggak usah ke Madinah, ya. Katanya negerinya Wahabi. Dan ternyata memang ada komentar. Ya, ini komentar ya dari jamaahnya Pak Idrus Romli. Di komentar tersebut, ya bukan dari video kami ya, dikatakan di komentarnya bahwa lebih baik haji dan umroh ke Iran, ke Karbala, daripada ke Mekah dan Madinah. Karena apa? Ya di sana tempatnya Wahabi. Ya Allah, coba kita simak videonya kaum muslimin. Kalau menurut saya over di dalam menanggapi perbedaan, sampai-sampai menyatakan makruh lah kalau kita sholat di belakang mereka. Bahkan ada juga yang berkomentar, sampai-sampai berkomentar, lebih baik kita itu haji dan umroh ke Iran dan Karbala. Sampai-sampai seperti itu. Ya Allah, ini akibat mendengarkan ceramah-ceramah yang seolah-olah salafi itu kafir, teman-teman. Memang begitulah kaum muslimin doktrin dari kelompok Pak Idrus Romli. Doktrin kebencian terhadap orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi. Doktrinnya luar biasa. Ya. Padahal doktrin-doktrin mereka itu bumbunya adalah fitnah-fitnah. Dan kalau mau mikir kaum muslimin, fitnahan itu pun sebenarnya kembali kepada mereka semuanya. Ya, mereka katakan Wahabi adalah orang yang sok paling benar, suka membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi pada prakteknya mereka lah yang menyalah-nyalahkan Wahabi, menganggap sholat Wahabi buruk, lebih baik sholat sendiri daripada bermakmum dengan orang Wahabi. Sementara orang-orang yang disebut Wahabi, sholat di belakang orang-orang semisal Pak Idrus Romli, ya santai saja. Ya. Yang penting syarat dan rukun sholatnya terpenuhi, sudah selesai. Sholat di belakang mereka, nggak ada masalah.
Perkara sebelum sholat mereka mau baca usoli, mau baca koran, mau baca komik, ya terserah. Ya. Kemudian setelah sholat mereka mau zikir berjamaah, mau zikirnya sambil ngangguk-ngangguk, sambil joget-joget, sambil teriak-teriak, ya terserah juga. Kita urusannya cuma dari takbiratul ihram sampai salam, selesai. Kecuali syarat dan rukun sholatnya jelas terlihat kurang, nggak bisa. Misal mereka bacanya dibalik nih, ya surat pendek di depan baru kemudian baca Al-Fatihah itu. Atau mungkin ruku dulu baru sujud dulu baru ruku, baru kita nggak sholat di belakang orang seperti itu. Tapi kalau sekedar masalah fikih, perbedaan fikih itu ya santai saja. Masalah bismillahnya jahar, masalah kunut, ya itu nggak ada masalah. Tapi ya mereka malah menganggap orang-orang yang mereka sebut Wahabi sholatnya buruk, ya menganggap sholat di belakang imam yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu makruh. Lebih baik sholat sendiri. Karena apa? Mereka Wahabi. Kan artinya mereka sendiri yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Dan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin dari videonya Pak Idrus Romli. Ini parah ya. Coba kita simak video yang satu ini kaum muslimin. Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Batuk muta. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Batuk muta. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Tak sikut pisan kon kok. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Allah, kadang miris ya teman-teman, miris. Iya kaum muslimin ya, miris, sangat miris. Apalagi mendengarkan perkataan dari Pak Romli tadi ya, sangat miris. Katanya orang yang diperangi Wahabi adalah orang-orang yang terbaik. Ya Wahabi kan memerangi orang-orang Syiah, orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang kafir. Ya, meskipun tidak perang secara fisik, ya. Kita menggempur pemahaman-pemahaman orang-orang Syiah, pemahaman-pemahaman orang munafik, orang liberal, menggempur yang namanya pemurtadan. Ya, kok dikatakan yang diperangi oleh Wahabi itu yang terbaik? Mikirnya gimana? Dan katanya lagi memerangi Wahabi, ya, yang memerangi Wahabi itu adalah orang yang terbaik. Lo jelas orang kafir, orang Syiah, orang liberal, mereka memerangi orang-orang yang disebut Wahabi, memusuhi orang-orang Wahabi. Ya, ditambah lagi tuh yang membubarkan kajian-kajian Wahabi. Kerjanya jogetan, nyawer biduan, ya, jaga gereja, mijitin biksu. Kok bisa dikatakan orang-orang terbaik gitu loh? Itu bukan terbaik, tapi apa? Terbalik. Ya cobalah Pak Romli ya, dipikir lagi. Mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Idrus Romli ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.